Jangan selalu dicekokin seperti itu, bahaya betul. Saya marah ini. Kalian tidak tahu ya kalau saya marah. Kalau sampai saya marah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kali ini kami di sini akan menanyakan dari beberapa pertanyaan, ya khususnya tentang komentarnya. Karena kemarin saya lihat videonya itu, sambil lihat komentarnya itu ada komentar panas gitu ya. iya. Nah, komentarnya itu sampai melaknat. Subhanallah. Sampai melaknat seperti itu. Jadi gimana dari Suara Buku menyikapi komentar yang melaknat seperti ini gitu ya. Dari Bait Tabung Wahabi Al-Kuciluki ini ya. Aduh. Ya, seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, saya sempat baca juga komen itu. Sebenarnya lucu sih menanggapi komenan itu, dan tidak heran karena hal seperti itu biasa. Karena saya rasa dia itu salah masuk ruang pengajian. Oh, salah masuk ya. Iya. Kenapa? Karena yang digembor-gemborkan oleh pengajiannya, ustadznya yang katanya sunnah itu kan bid'ah sesat. Ya akhirnya dampaknya seperti ini. Apalagi seperti katanya GMD barusan, bayi tabung. Tapi bayi tabung ini kasar bagi saya ini. Saya tidak boleh bicara kasar ya. Oh iya. Jadi Bait Tabung itu ya pengikut Wahabi. Kalau menurut Suara Buku bagaimana? Ya istilahnya kalau bayi tabung janganlah, mungkin makhluk saja. Makhluk. Iya, makhluk Wahabi. Makhluk apa itu? Ya makhluk kan banyak. Dia makhluk, kucing, batu kan juga makhluk. Oh, iya, berarti terserah teman-teman ya. Iya, terserah mau dikatakan apalah. Nah terus sebenarnya kami tidak begitu tertarik menanggapi komenan-komenan ya bayi tabung katanya barusan itu. Bayi prematur. Aduh. Jadi terus? Iya, tapi ada yang perlu kita sampaikan di sini terkait masalah tuduhan dia. Saya yang mengatakan bahwasanya saya anti atau mencaci maki syariat Islam. Nah ini satu. Yang kedua nanti yang akan disikapi yang paling penting adalah masalah laknat melaknat. Ini penting diterangkan biar tidak salah kaprah. Untuk poin pertama, masalah katanya saya menyalahkan syariat Islam atau menghina. Ini kan lucu. Mereka anggap ajaran mereka itu syariat. Oh iya. Yang kita bicarakan dalam video kemarin itu kan kita bukan membicarakan ajaran, tapi kelakuan ustadz-ustadz mereka yang suka membid'ahkan, bahkan mengkafirkan. Nah itu masa iya ajaran syariat seperti itu? Itu bukan syariat Islam. Itu tingkah pola mereka. Satu. Yang kedua masalah laknat melaknat, ini yang paling penting. Katanya kajian sunnah. Masa iya sunnah seperti ini? Perlu kita buktikan. Untuk menyikapi hal ini kami akan bawakan keterangan dalam kitab Is'adur Rafiq. Dalam kitab Is'adur Rafiq itu dalam masalah maksiat lisan pada juz 2 halaman 83 dijelaskan. Ini harap disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaza al-la'nuh walau lidabbatin. Termasuk juga maksiat dari lisan adalah melaknat, toh walaupun melaknat hewan, melaknat kucing, itu juga maksiat. Ila angkol, ini yang paling penting. Wa fi haditsin
la'nul mu'min ka qatlihi. Dalam hadis, ini sunnah loh. Dalam hadis baginda Nabi dijelaskan bahwasanya melaknat orang mukmin itu ka qatlihi. Sama halnya membunuh orang mukmin. Parah berarti itu ya. Parah banget. Makanya tidak pantas pendaku kajian sunnah, ustadz sunnah terus kelakuannya seperti ini, sangat tidak Ya, pantas. maka dari itu saya sebut dia bait tabung Wahabi itu kalau menurut Iya. saya ya. Ya enggak apa sudah. Nah, terus waqala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal abdah idza la'ana syai'an sa'adat al-la'natu ila samai. Ketika seorang hamba melaknat, maka laknat itu naik ke langit. Fatughlaqu abwabus samai dunaha. Kemudian pintu-pintu langit itu ditutup semuanya. Tsumma tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha dunaha. Kemudian karena sudah di langit ditutup, turun lagi mencari tempat dan pintu-pintu bumi ditutup. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan fa illam tajid masagon raja'at 'alal ladzi lu'inah fa in kana ahlan. Kalau memang nanti sudah tertutup semua pintu langit dan bumi, maka laknat itu mondar-mandir ke barat ke timur, aleng-leng bahasa Maduranya, Muter-muter berarti ya. muter-muter. Kalau tidak lam yajid masagon, tidak menemukan tempat bersandar, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang dilaknat kalau memang orang itu pantas dilaknat. Lah siapa yang pantas dilaknat? Nanti kita terangkan biar paham. Wa illa raja'at ala qailiha. Kalau memang yang dilaknat itu tidak pantas, maka laknat itu akan kembali kepada orangnya. Ini kan sangat Berarti orang yang besar melaknat. dampaknya. Iya. Seperti itu. Makanya naudzubillah min dzalik, semoga kita semua dijauhkan dari kebiasaan laknat melaknat ini. Karena bukan ajaran Islam, dilarang malah sama Islam. Ya, ya, Makanya berarti bahaya. sangat bahaya, sangat tidak pantas kajian sunnah melakukan hal seperti ini. Terus lebih lanjut kita tampilkan Ibnu Hajar, kitab Al-Fatawi Al-Hadisiyah Ibnu Hajar Al-Haytami pada halaman 192. Ini kami ambil di Maktabah Samila. Wa su'ila radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi amma fil ihya min hadits la'nul mu'min ka qatlihi qala fi sahih muttafaqun alaih. Fama makna hadzal hadis wa kaifa la'nul mu'min al-madhkur. Bahwasanya beliau Ibnu Hajar pernah ditanya tentang keterangan yang terdapat dalam Ihya, bahwasanya ada hadis melaknat orang mukmin sama halnya dengan membunuhnya. Ini sahih, hadisnya muttafaq alaih, sudah disepakati sama ulama. Lantas apa makna dari hadis itu? Fa'ajabah. Kemudian Ibnu Hajar menjawab biqaulihi anna makna la'nal mu'min ka qatlihi ay mithluhu. Bahwasanya melaknat, pengertian dari melaknat mukmin sama halnya dengan membunuh itu ya memang sama, disamakan fil hurmah asyadidah, dalam keharuman yang sangat berat, haram sekali. Lianna, kenapa? Lianna la'nal muslim haramun, karena melaknat orang muslim itu haram. Bal la'nul kafir al ghairil harbi kadzalik. Bahkan melaknat orang kafir itu selain kafir harbi juga haram. Bal la'nul hayawan kadzalik. Bahkan melaknat hayawan juga haram. Terus ini kan sudah kita bawakan dua kitab. Takutnya mereka itu nanti berkata, oh itu kan kitab fikih, saya tidak mau karena saya kembali pada Al-Quran hadis. Wah, ini parah ini. Makanya untuk mengantisipasi ucapan atau bualan mereka, kita siapkan dari hadisnya. Tadi kan sebenarnya hadis. Ini kitab hadis Sahih Muslim Bisyarhin Nawawi pada juz 2, tepatnya di juz 2 halaman 58.
Bab bayani naqsil iman binaqsil ta'ah wa bayani itlaqi lafdil kufri ala ghairil kufri billah ka kufrin nikmah wa hukuk. Haddatsana Muhammad bin Rumhib bin Muhajir al-Misri akhbarana al-Laits an ibn al-Had an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'syaron nisa tasaddaqna wa aktsirnal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Wahai orang-orang perempuan, perbanyak sedekah dan juga istighfar, karena saya, dawuhnya baginda Nabi, melihat kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Faqalat imra'atun minhunna, kemudian seorang perempuan bertanya pada baginda Rasul, wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar, kenapa kok kami menjadi penduduk paling banyak di neraka? Dijawab sama baginda Nabi, qala tuktsirnal la'nah, karena kalian perempuan banyak melaknat. Nah, kita lihat dalam syarah Imam Nawawi, karena kita kan tidak mampu untuk memahami sendiri. Wa amal ahkam fil hadis fa fihi jumalun minal ulum. Dalam hadis barusan itu terdapat begitu banyak ilmu pengetahuan. Ila angkol wa qad qala sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlihi. Bahwasanya baginda Nabi seperti katanya tadi bersabda melaknat orang mukmin itu sama halnya membunuh. Nah, ini ittafaq wa tafaqal ulama'u ala tahrimil la'ni. Ulama sepakat bahwasanya melaknat ini hukumnya haram. Kenapa kok seperti itu? Ini pengertian laknat. Fa innahu fil lughah al-ibadu wa tarduh. Karena laknat dalam segi bahasa adalah menjauhkan seorang hamba atau mengusir, menyingkirkan. Wa fi syar'i, dalam pengertian secara syara adalah al-ibadu min rahmatillahi ta'ala, yaitu menjauhkan seorang hamba atau makhluk dari rahmatnya Allah. Itu pengertian laknat secara syariat. Fala yajuzu ayyub'ada min rahmatillahi ta'ala man la yu'rafu haluhu wa khatimatu amrihi. Dan tidaklah boleh menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah, yang mana orang ini keadaan dan akhir hayatnya nanti tidak diketahui. Kan tidak ada yang tahu kan nanti akhirnya pada nyawa dicabut akan mati seperti apa. Tapi semoga semuanya mati dalam keadaan iman, membawa iman dan Islam. Amin. Amin. Falihada, oleh karena itu qalu, ulama berkomentar, la yajuzu la'nu ahadin bi ainihi musliman kana au kafiron au dabbatan. Tidak boleh melaknat seseorang ditentukan sudah Zaid semisal, itu tidak boleh melaknat seperti itu, baik itu orang Islam, orang kafir ataupun hewan, illa man alimna binasin syar'iyyin annahu mata 'alal kufri aw yamutu 'alaihi ka Abi Jahal wa Iblis. Kecuali orang yang memang sudah diketahui dengan nas, harus ada nas syar'i, keterangan dari Al-Quran hadisnya bahwasanya orang ini mati dalam keadaan kafir ataupun akan mati dalam keadaan kafir seperti Abu Jahal dan Iblis. Nah, jadi kesimpulannya dari yang kami baca barusan, laknat melaknat sama sekali bukan ajaran Islam. Islam melarang laknat melaknat. Makanya kalau memang betul-betul Anda adalah pengikut salaf atau yang mengaku kajian sunnah, ustadz sunnah, kami mohon jangan dibiasakan laknat melaknat. Ini saya marah ya. Tidak apa-apa marah kan? Ya, tidak apa-apa. Ya, ini sebenarnya terlebih khusus kepada ustadz-ustadz sunnah yang mengatakan sunnah. Cobalah kajiannya ngaji masalah hati, bagaimana cara bersikap dengan orang yang tidak sepaham. Biar tidak seperti ini korban ini orang ini. Ini kalian lihat saya kan pakai dua baju ini. Kenapa saya ini kok pakai dua baju seperti ini? Dingin. Kenapa? Ini. Oh, dingin. Dan lagi, ya. Sepertinya penjelasan dari suara buku ini sangat jelas kan ya. Sepertinya suara buku ini cocok jadi
Ustadz Sunnah gitu ya. Sebenarnya cocok jadi Ustadz Sunnah. Enak. Wahabi garis lucu. Iya, garis lucu. Tapi sayang ya, Iya. sayang ada satu yang masih belum terpenuhi. Apa itu? LC. LC. Wah, saya gini-gini juga LC loh. LC. LC lucu sekali. Berarti LC itu lucu sekali gitu. Lucu sekali karena langsung memahami Al-Quran hadis, tidak mau pada kaulnya ulama. Ini lucu. Oh, lucu sekali. Lucu sekali. LC ini suara buku LC gitu. LC MA-nya apa? LCMA kan itu sebenarnya. MA mau apa? Allah. Ya. Jadi ya, ini saya beneran marah ini. Oh iya, Mar. Ini terkhusus kalau ada yang kenal kepada ustadz-ustadz yang mengatakan paling sunnah, yang memborong surga. Iya. Tolong ini sampaikan ya, sangat penting. Anak orang itu jangan sampai dicekokin bid'ah, sesat, kafir, neraka. Akhirnya dampaknya seperti ini, laknat melaknat. Itu anak orang jangan sampai diajari seperti itu ya. Kecuali yang kalian ajari bukan anak orang. Anak apa itu? Ya misal anak kucing. Tidak apa-apa sudah kalau anak kucing. Lain bahasa. Lain bahasa. Ya maka ini sangat penting saya sampaikan bagi yang kenal pada ustadz-ustadz yang suka membid'ahkan, mengkafirkan, yang memborong surga itu. Dampaknya kan seperti ini, anak buahnya, anak didiknya menjadi ahli melaknat. Jangan seperti itulah. Ayo, anak orang itu diajari dengan yang baik-baik, bagaimana memperbaiki hubungan dengan sesama, bagaimana bersikap dengan orang yang tidak sepaham. Jangan selalu dicekokin seperti itu, bahaya betul. Saya marah ini, kalian tidak tahu ya kalau saya marah. Kalau sampai saya marah, saya akan memejamkan mata saya. Oh iya. Tahu akibatnya? Apa akibatnya itu? Ya gelap, nggak kelihatan. Kalau tidak percaya bisa dicoba. Bisa dicoba sekarang. Laknat melaknat itu bukan ajaran Islam, malah dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan harapan kami kepada ustadz-ustadz pendaku sunnah, pemborong surga, ayo kalau mau berdakwah, dakwah dengan baik. Jangan anak orang dicekoki dengan kata-kata bid'ah, dolalah, sesat, neraka. Ya dampaknya seperti ini. Malah sampai melaknat, dan itu sangat tidak baik. Haram, hukumnya haram. Itu kesimpulannya. Tolong bagi yang kenal kepada ustadz pendaku sunnah, ini disampaikan kalau kenal. Kalau mau ngajak ngopi tidak apa-apa, kita ngopi. Kalau tidak ngopi ngeteh juga tidak apa-apa. Saya suka teh. Ya. Mungkin ini saja ya. Ya itu saja. Mungkin ini saja dari kami berdua dari channel Suara Buku dan juga Agenda Islam. Selalu dukung channel Aswaja ya tentunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.